Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kalian mengisi link absen terlebih dahulu melalui Google Form yang telah Ibu sediakan di grup WhatsApp ya. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran juga, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran ini menjadi berkah dan lebih bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, baik. Ada yang masih ingat pembelajaran kemarin tentang apa? Ya, betul. Kemarin kita belajar mengenai bangun tuang. Ada apa saja bangun tuang itu? Ya, ada kubus, ada balok, dan juga ada tabung. Kemudian, apa saja benda yang berbentuk kubus? Ya, ada dadu, ada kotak kado, ada akuarium, dan lain sebagainya. Kemudian, apa saja benda yang berbentuk balok? Ya, betul. Ada bak mandi atau batang, ada meja, ada lemari, dan lain sebagainya. Lalu, benda apa saja yang berbentuk tabung? Iya, betul. Ada kaleng susu, ada toples, ada gelas, dan lain sebagainya. Nah, baik anak-anak, adapun untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai lingkungan bersih dan sehat. Juga bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu lingkungan bersih? Ya, lingkungan bersih adalah lingkungan yang bersih, yang udaranya segar, sehat, dan jauh dari polusi. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar rumah kalian. Apakah banyak sampah? Apakah bau? Ataukah berdebu? Nah, jika lingkungan rumah kalian mengalami itu semua, atau banyak sampah, berbau, dan berdebu, maka lingkungan kalian bisa disebut dengan lingkungan yang tidak sehat. Karena lingkungan yang banyak sampah akan mengundang banyak penyakit, ya. Contohnya, penyakit diare, terus juga ada penyakit demam berdarah, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih cara kita untuk menjaga agar lingkungan rumah menjadi bersih? Yang pertama, kita harus menyapu lantai, mengepel, membuang sampah pada tempatnya, kemudian menyapu halaman. Jika kalian punya tanaman di rumah, kalian juga bisa menyiram tanamannya setiap pagi atau sore hari. Dengan begitu, maka udara di sekitar lingkungan rumah kalian akan sehat dan akan bagus. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar yang sekarang muncul di layar handphone kalian. Coba gambar pertama, ini ada gambar apa atau foto apa? Ya, betul, foto rumah. Menurut kalian, rumah ini termasuk rumah yang bersih atau rumah yang tidak bersih? Ya, betul. Rumah ini termasuk rumah yang bersih dan lingkungannya juga terlihat bersih ya, dengan banyaknya pepohonan menandakan udara di sekitar rumah tersebut menjadi segar, terus juga jauh dari polusi ya, jika kita lihat gambarnya. Kemudian juga tidak banyak sampah yang berserakan. Semuanya tertata rapi seperti itu. Kemudian gambar yang kedua, kira-kira ini kegiatan apa ya? Iya, betul. Ini adalah kegiatan kerja bakti untuk gambar yang kedua. Mungkin anak-anak sering mendengar kata-kata kerja bakti, atau biasanya kalau di lingkungan rumah, kerja bakti dilakukan setiap minggu di hari Ahad pagi atau Minggu pagi, dan juga Sabtu pagi. Apa saja kegiatan yang dilakukan saat kerja bakti? Seperti pada gambar, salah satunya adalah membersihkan aliran air. Ya, jadi kalau aliran air atau got yang biasa dibilang dengan got, itu jika banyak sampahnya, maka airnya akan tersumbat. Nah, ketika air sudah tersumbat, maka banyak nyamuk yang akan hidup dan tinggal di situ. Kemudian akan berkembang biak juga di situ, melahirkan jentik-jentik nyamuk baru seperti itu. Jika sudah banyak jentik-jentik nyamuk, dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit. Apa yang penyakit dari nyamuk? Iya, betul, penyakit demam berdarah. Makanya
saluran air harus dibersihkan. Setelah itu, apalagi biasanya pada kegiatan kerja bakti adalah membuang sampah, sudah pasti ya. Kemudian membersihkan jalanan atau pinggir-pinggir jalan, membersihkan halaman rumah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang gambar ketiga ini apa? Iya, ada gambar seseorang sedang membuang sampah, ambil sampah. Ya. Jadi, kalau kalian melihat di daerah rumah kalian ada sampah, meskipun misalkan rumah kalian sudah bersih, rumah kalian sudah tidak ada sampah, halamannya sudah disapu, tetapi ketika kalian berjalan ke rumah tetangga kalian, wah masih banyak sampah, wah rumah tetangga kalian ternyata halamannya penuh dengan daun-daun kering, seperti itu. Nah, kalian harus mau untuk mengambil sampah-sampah tersebut dan membuangnya di tempat sampah agar lingkungan rumah kalian menjadi betul-betul atau benar-benar bersih dan sehat. Oke, baik anak-anak, tadi Ibu di awal sudah menyampaikan sedikit bagaimana cara kita menjaga lingkungan agar menjadi bersih dan juga sehat. Nah, di sini yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya, seperti yang Ibu bilang tadi. Kalau rumah kalian sudah bersih, tetapi di sekitar rumah kalian masih kotor, nah kalian harus mau membuang sampahnya, gitu, membersihkannya agar penyakit-penyakit tidak muncul. Karena banyak sekali hal yang dapat disebabkan dari membuang sampah secara sembarangan. Kalau anak-anak membuang sampah sembarangan, maka lingkungannya menjadi bau, menjadi kotor, atau bahkan bisa menyebabkan banjir. Maka dari itu harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua adalah menyapu halaman rumah, karena biasanya di halaman rumah ini ditumbuhi oleh banyak tanaman ya, atau banyak pohon. Biasanya orang tua kalian menanam pohon jambu, pohon mangga, pohon nangka, dan lain sebagainya. Nah, itu kan daun-daunnya tuh biasanya suka turun ya, suka jatuh daun-daunnya, banyak daun keringnya. Itu harus disapu dan harus dibersihkan. Kemudian yang kedua, menyiram tanaman. Mengapa menyiram tanaman? Karena ketika tanaman disiram, maka tanaman itu atau pohon itu akan tumbuh. Ketika pohon itu tumbuh, maka ia akan menghasilkan udara atau oksigen yang bagus untuk lingkungan kita di sekitar rumah, seperti itu. Kalau kalian punya pohon jambu atau pohon mangga di depan rumah kalian, jangan lupa untuk disiram, mau di pagi hari mau ataupun di sore hari boleh, yang penting disiram agar pohonnya tetap tumbuh dan tetap hidup gitu. Selain memberikan udara yang sehat, nanti kalau pohonnya berbuah juga kan yang makan kalian juga ya. Jadi banyak manfaatnya dari menyiram tanaman, khususnya untuk membersihkan dan juga menjaga lingkungan agar menjadi sehat. Selanjutnya yang keempat adalah membersihkan saluran air. Nah, ini kan biasanya dilakukan ketika kerja bakti seperti yang tadi Ibu telah sampaikan di sebelumnya. Yang kelima adalah melakukan kerja bakti. Karena yang Ibu bilang tadi, kalau kita sendiri yang bekerja untuk membersihkan semua lingkungan rumah, itu tidak akan bisa, tidak akan maksimal hasilnya. Harus dilakukan bersama-sama, harus ada kesadaran dari tetangga kalian, teman-teman kalian, atau dari masyarakat setempat untuk membersihkan lingkungannya, seperti itu. Karena ketika kerja bakti, semua berarti harus bersih. Kan enak nanti kalau udah lingkungannya sudah bersih, udaranya sudah segar, nanti akan menjadi lingkungan yang sehat. Nah, anak-anak, di sini siapa yang suka bermain bersama teman-temannya? Ya, pasti semuanya suka bermain ya. Nah, biasanya kalau anak laki-laki ini suka bermain bola ya di sore hari. Untuk perempuan biasanya bermain karet ya atau lompat tali. Ternyata permainan-permainan tersebut bisa melatih kekuatan otot-otot di tubuh kita, anak-anak. Nah, melatih kekuatan otot ini dapat dilakukan dengan berbagai permainan. Salah satunya adalah permainan menggendong teman. Atau bisa dilihat nih contohnya yang ada di layar handphone kalian. Menggendong teman, pasti kalian pernah mencoba ya, khususnya yang laki-laki pasti pernah nih mencoba permainan menggendong teman. Nah, dari permainan menggendong teman ini ada apa saja sih otot-otot yang dilatih kekuatannya? Coba ya kita lihat di sini. Yang pertama tentunya ada kekuatan otot kaki, kemudian juga kekuatan otot tangan, dan juga otot-otot yang berada di daerah punggung. Nah, kegiatan permainan menggendong teman ini selain dapat melatih kekuatan otot,
juga dapat melatih kebersamaan sesama teman, karena dengan berlomba menggendong teman, kalian bisa berlatih kekompakan antar sesama teman, kemudian gotong royong, kerjasama, dan lain sebagainya. Apa saja sih sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dalam olahraga? Yang pertama adalah mau membantu teman. Ketika kita bermain berkelompok atau bertim, tentu kita harus mau membantu teman, jangan mau enaknya aja. Misalkan teman kalian bagiannya yang menggendong, terus kalian maunya yang digendong, terus kan nggak enak. Jadi harus saling membantu. Kalau ganti-gantian, kalau pada sesi pertama kalian sudah digendong, maka di sesi kedua kalian yang menggendong, seperti itu. Terus yang kedua adalah gotong royong. Yang ketiga adalah sportif. Nah, di sini maksudnya sportif adalah ketika kelompok kalian kalah, kalian harus bisa menerima. Mungkin kelompok kalian bisa kalah itu karena kurang kompak atau kurang membantu antara satu dengan yang lainnya. Jadi sportif itu menerima kekalahan dan senang ketika kelompok lain menang, seperti itu. Jadi ketika melihat kelompok lain yang menang, oh memang kelompok itu kompak misalnya, memang kelompok itu bagus, cepat, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah tidak egois atau ingin menang sendiri. Nah, anak-anak ketika kita bermain berkelompok itu tidak boleh egois atau ingin menang sendiri. Maksudnya di sini adalah yang Ibu bilang tadi, ketika teman kalian ingin gantian, misalkan udah dong, tolong dong gantian, aku kan dari tadi udah gendong kamu gitu, sekarang kamu yang gendong aku. Nah, di situ kalian harus mau gantian, kalian nggak boleh mau enaknya aja kayak gitu. Jadi biar sama-sama senang ketika bermain, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah saling menghargai. Nah, anak-anak mungkin itu saja sikap-sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dalam olahraga. Nah, kemudian ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama ada di halaman 161, yaitu ayo beraktivitas menuliskan ciri-ciri lingkungan bersih dan sehat. Kemudian melakukan permainan menggendong teman. Kemudian ada di halaman 161 juga masih nih, yaitu ayo beraktivitas menuliskan sikap apa saja yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dalam olahraga ya. Nah, semua tugas ini difoto kemudian dikirim melalui WhatsApp grup gitu. Oke, anak-anak, karena posisinya kalian ini di rumah masing-masing, maka silahkan kalian melakukan aktivitas menggendong teman ini digantikan oleh kakak kalian atau adik atau teman sebaya yang ada di rumah ya. Baik, terima kasih banyak. Tidak terasa kita sudah sampai di pembelajaran terakhir. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini ya anak-anak. Tetap semangat dan terus belajar. Pembelajaran hari ini kita berdoa, membacakan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.